Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini saya mau presentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah mikrokontroler. Langsung aja dari elektronika. Komponen dan instrumen elektronika. Resistor berdasarkan namanya resistor hambatan. Bersifat menahan arus listrik. Arus yang dapat melewati resistor berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Besarnya hambatan ditunjukkan melalui kode warna atau kode angka pada badan resistor dengan satuan ohmega. Kode warna resistor dapat berjumlah 4 atau 5. Jika resistor mempunyai 4 kode warna, maka 3 warna merupakan penentuan nilai dan warna keempat adalah toleransi, yang merupakan simpangan kesalahan maksimum dari nilai yang tertera pada kode warna. Simpangan ini dapat di bawah nilai dari kode warna atau di atas dari nilai kode warna. Jika resistor mempunyai 5 kode warna, maka 4 warna merupakan penentu nilai dan warna kelima adalah toleransi. Ini contoh gambar dari posisi kode warna resistor. Ada 10 warna yang dijadikan kode warna menandai nilai suatu resistor, yaitu warna hitam 0 nilainya, coklat 1, merah 2, jingga oranye 3, kuning 4, hijau 5, biru 6, ungu 7, kelabu 8, putih 9. Toleransinya 10%. Toleransinya warna coklat 1, emas 5, perak 10, tanpa warna 20. Jadi apabila terdapat resistor dengan 4 kode warna, yaitu merah, ungu, coklat, dan perak, maka perhitungan nilainya merah 2, ungu 7, coklat 1, perak 10. Resistor berarti 27 kali 10 pangkat 1, yaitu 270 ohm atau kurang lebih 10%. Kapasitor ini berdasarkan namanya kapasitor berfungsi untuk menampung muatan listrik. Besarnya muatan yang dapat ditampung ditentukan oleh besarnya kapasitansi yang ditunjukkan melalui kode angka atau kode warna. Kapasitor dengan satuan part. Selanjutnya, kapasitor terdiri atas beberapa jenis berdasarkan bahan dasarnya. Antara kapasitor elektrolit ini umumnya kapasitansinya dalam order mikrofarad. Kapasitor Miller umumnya kapasitansinya dalam order nanofarad. Kapasitor keramik umumnya kapasitansinya dalam order nanofarad atau picofarad. Selanjutnya dioda. Dioda adalah komponen elektronika yang terdiri dari 2 kutub dan berfungsi menyerahkan arus. Komponen ini terdiri dari penggabungan 2 semikonduktor yang masing-masing diberi penambahan material yang berbeda dan tambahan material semikonduktor berguna untuk mengalirkan listrik.
Selain itu, dioda juga merupakan komponen semikonduktor, dapat mengalirkan atau tidak mengalirkan arus, yang terdiri atas dua bahan yang direkatkan. Satu bahan adalah bahan N yang disebut katoda K, dan satu bahan P yang disebut anoda A. Sifat semikonduktor dapat ditunjukkan apabila dioda dihubung dengan suatu sumber daya. Struktur utama dioda adalah dua buah kutub elektroda berbahan konduktor yang masing-masing terhubung dengan semikonduktor silikon jenis P dan silikon jenis N. Cara kerja dioda dapat dijelaskan dalam 3 kondisi, yaitu kondisi tanpa tegangan, unbiased, diberikan tegang positif per watt bis, dan tegangan negatif reverse bis. Selanjutnya kondisi tanpa tegangan. Pada kondisi tidak diberikan tegangan akan terbentuk suatu perbatasan medan listrik pada daerah PKN junction. Hal ini terjadi diawali dengan proses difungsi, yaitu bergeraknya muatan elektron dari sisi N ke sisi P. Selanjutnya, pergerakan elektron ini tersebut akan meninggalkan ion positif di sisi N, dan LS terisi dengan elektron akan menimbulkan ion negatif di sisi P. Kondisi tegangan positif power bis. Pada kondisi ini, bagian anoda disambungkan dengan terminal positif sumber listrik, dan bagian katoda disambungkan dengan terminal negatif. Adanya tegangan eksternal akan mengakibatkan ion-ion yang menjadi penghalang aliran listrik menjadi tertarik ke masing-masing kutub. Ion-ion negatif akan tertarik ke sisi anoda yang positif, dan ion-ion positif akan tertarik ke sisi katoda yang negatif. Kondisi tegangan negatif reverse bis. Pada kondisi ini, bagian anoda disambungkan dengan terminal negatif sumber listrik, dan bagian katoda disambungkan dengan terminal positif. Adanya tegangan eksternal akan mengakibatkan ion-ion yang menjadi penghalang aliran listrik menjadi tertarik ke masing-masing kutub. Pemberian tegangan negatif akan membuat ion-ion negatif tertarik ke sisi katoda N tipe yang diberi tegangan positif, dan ion-ion positif tertarik ke sisi anoda P tipe yang diberi tegangan negatif. Ini ada jenis-jenis dioda. Yang pertama itu ada PN junction dioda. Yang kedua itu ada lead emitting dioda LED. Yang ketiga itu ada lancer dioda. Yang keempat itu ada photodioda. Yang kelima itu ada gun dioda. Yang keenam itu ada pred dioda. Yang ketujuh tunnel dioda. Yang ke-8 itu berwatt dioda. Yang 9 pin dioda. Yang 10 Schottky dioda. Yang ke-11 itu ada step recovery dioda. Yang 12 itu ada refraktor dioda. Yang 13 itu ada zener dioda. Transistor ini terdiri dari dua bahan N yang mengapit bahan P untuk transistor NPN, dan dua bahan P yang mengapit bahan N untuk PNP.
kaki transistor ini adalah basis B, kolektor C, dan emitter E. Sebagaimana semikonduktor dioda, untuk menentukan kaki atau mengecek transistor dilakukan dengan multimeter. Dilakukan langkah-langkahnya sebagai tempat salah satu periode pada salah satu kali transistor dan probe lain pada kaki yang lain. Yang kedua itu apabila pada langkah A menunjukkan simpangan pindahkan salah satu probe pada kaki yang lain, maka apabila pada langkah B menunjukkan simpangan tukar posisi probe tetapi tetap pada kaki yang sama. Apabila pada langkah C menunjukkan simpangan, maka telah ditemukan basis dari transistor. Selanjutnya multimeter. Multimeter disebut juga amperometer, amperevoltmeter, merupakan alat ukuran besar elektronika yang meliputi tegangan volt, arus ampere, dan hambatan ohm. Beberapa multimeter dilengkapi dengan pengukur frekuensi Hertz dan pengukur tegangan dioda maupun transistor. Range selector switch adalah skala pemilih batas ukur maksimal pengukurannya. Selektor dapat diarah ke posisi ohm, berarti amperometer berfungsi sebagai pengukur hambatan. Ohmmeter yaitu PAC, berarti amperometer berfungsi sebagai voltmeter AC. Selanjutnya PDC, berarti amperometer berfungsi sebagai voltmeter DC. Selanjutnya terminal positif dan negatif. Tempat kabel probe merah positif dan hitam negatif. Selanjutnya pointer jarum meter menunjukkan nilai pengukuran. Mirror meter cermin sebagai batas antara ohmmeter dengan voltmeter. Yang keenam itu scale, tempat nilai-nilai pembacaan meter. Yang ketujuh itu zero adjustment, adalah mengatur untuk menempatkan jarum penunjuk pada posisi 0 ketika menggunakan ohmmeter. Yang ke-8 itu range. Angka-angka batas ukur adalah angka yang menunjuk batas kemampuan ukur. Osiloskop digunakan untuk mengamati bentuk sinyal. Dengan mengamati bentuknya dapat diketahui amplitudo dan memperoleh sinyal untuk sinyal frekuensi. Tombol yang menentukan hasil pengukuran sinyal mempergunakan osiloskop adalah tombol PDIP, digunakan untuk mempengaruhi tampilan tinggi sinyal. Sinyal akan terlihat lebih kecil ketika PDIP dibesarkan dan sebaliknya. Nilai tombol menyatakan besarnya tegangan sinyal untuk setiap satu divisi. Jadi tombol DIP ini digunakan untuk mempengaruhi tampilan lebar sinyal. Sinyal akan terlihat lebih sempit jika DIP dibesarkan dan sebaliknya. Nilai tombol menyatakan besarnya periode sinyal untuk setiap satu divisi. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan dulu. Jika ada kesalahan dan kekurangannya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.